Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, ada titipan pertanyaan. Ada seseorang yang memegang prinsip adanya dosa di dunia ini karena adanya ampunan. Jadi dia kerap melakukan kemaksiatan. Ketika diberi masukan, ia justru berkata, "Saya tahu yang saya alami ini ada hikmahnya. Tapi yang baik juga kan belum tentu masuk surga. Ada banyak kisah yang tadinya ahli ibadah tapi masuk neraka, dan yang fasik malah masuk surga. Dan ia juga berpikir menjadi baik itu sangat sulit dan tidak bisa dipaksa. Apa yang harus seseorang lakukan jika sahabatnya seperti itu?" Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang punya sahabat semacam itu, yang harus dia pahami adalah waspada. Jangan sampai dia menjadi seperti dia, karena itu nasib buruk dia. Tidak akan bisa benar orang semacam itu. Dia nggak akan bisa berbuat baik. Bahkan mungkin sudah tidak punya iman dengan bahasa semacam itu. Itu hanya nafsu saja. Dia bukan mengimani kalau Allah Maha Pengampun. Dia tidak mengimani Allah Maha Pengampun. Kalau tahu Allah Pengampun bukan berarti kita seenaknya. Coba saja. Ini kita dengan Allah dan yang Maha, dengan manusia yang satu pangkat dengan kita. Kita melihat seorang anak yang tahu bapaknya adalah sangat memaafkan dia. Biarpun dia berbuat apa saja dimaafkan. Tiba-tiba sang anak itu membawa senapan. Lampu di rumahnya tembak, ceder, ceder, ceder. Kenapa anak kau lakukan? Abah saya memaafkan saya. Oh. Kemudian ada lagi, akuariumnya dilempari batu, ceder. Setiap hari keluar ngambil gelas dihancurin. Kita ngelihatnya sebel ngelihat manusia kayak gini. Ini kok kurang ajar banget, biar mentang-mentang bapaknya memaafkan kok begitu, nggak benar. Ini dengan sesama manusia. Bagaimana dengan Allah? Ini suul adabnya. Mungkin tidak punya iman orang semacam itu. Biarpun katanya beriman, imannya hilang. Membuktinya dia kurang ajar, berdosa tidak ada masalah. Kalau bukan karena pengampunan Allah, kalau bukan karena dosa kita, bagaimana Allah akan maafkan kita? Bukankah Allah Ghafur? Siapa yang dimaafkan Allah bukan karena dosa kita? Oh ya, nasibmu. Jawab saja. Apa artinya Allah membuat neraka kalau bukan untuk ente? Ini adalah orang yang akal-akalan saja. Dia lari dari tanggung jawab, lari kewajiban. Bahaya orang semacam itu. Dinasihati nggak bisa, karena nasib buruk bagi dia. Nasib buruk. Kemudian dia mendahului Allah seolah dia tahu. Kenapa? Kan banyak orang ibadah juga ternyata akhirnya masuk neraka. Ada juga orang yang maksiat akhirnya masuk surga. Ente tanyakan kepada dia, ente di mana? Ente masuk surga atau neraka? Nggak tahu. Lo nggak tahu kok sok tahu. Kita tahu beritakan Nabi menyebutkan, tapi kan kita tidak tahu apakah kita di surga atau di neraka. Karena kita tidak tahu apakah kita di surga atau di neraka, maka kita menjadilah ahli neraka dengan cara meniti jalan surga. Dan Allah sudah kasih tahu ada dua jalan tuh loh. Ini jalan surga dan neraka, ibadah dan nenek. Makanya karena kita tidak tahu tempat kita di mana, maka kita meniti jalan menuju surga. Dan orang begitu tuh memang keras kepala, susah diajak debat. Jangan didebat. Wong dia orang sakit, nggak punya iman, percuma debat, macam-macam tuh. Apalagi gayanya gaya tasawuf tuh, gaya sufi palsu itu. Nggak benar jadi. Oh, itu bahaya sekali. Jangan dekat dengan orang semacam itu, jangan didebat dia, rusak dia, mikirannya rusak dan sebagainya. Bahaya, naudzubillah. Dan itu memang alamat dia adalah orang yang bakal su'ul khotimah. Kenapa? Diajak baik nggak mau, dia berhujjah kalau bukan dosa kita. Lalu apa arti pengampunan Allah? Untuk mengampuni Allah bisa orang lain, jangan harus kita jadi korban. Sok bener nih, kita harus takut dari hukuman-hukuman dari Allah. Menghadapi orang begitu biarkan, jangan terlalu pusing dengan orang semacam itu. Hujahnya gayanya kayak bener, tapi dia salah menempatkannya. Benar bahwasanya kita tidak tahu apakah di surga neraka. Ada orang beramal baik kemudian setelah itu masuk neraka, ada. Benar itu, cuman kan tidak bisa menentukan siapa orangnya. Kita harus titi sunnatullah, ini jalan menuju surga, ini loh jalannya. Ada orang ibadah beda meleset masuk neraka, ada. Tapi kemudian apakah dia? Kan belum tentu. Kenapa kok dia seolah-olah memastikan bahwasanya di satu ibadah, cobalah kamu beribadah. Sebenarnya untuk dia sebenarnya. Kalau saya ketemu langsung mungkin ngomong, apa tadi ente bilang? Banyak orang ibadah kemudian akhirnya masuk neraka. Coba
kenapa ente tidak ibadah? Apakah dia ngomong, ya beribadah dan masuk neraka? Oh iya, mang ente ahli neraka gitu. Dia tidak akan bisa jawab, sebenarnya itu hanya hawa nafsu saja. Kalau ditanya, kenapa ente tidak ibadah? Kalaupun ibadah nanti juga ujungnya masuk neraka. Oh, ente sudah tahu kalau di neraka. Kok sok benar? Kita nggak tahu kalau kita itu ahli neraka. Itu bahaya pemikiran-pemikiran begitu. Ini biasanya itu. Sufi itu orang hebat, orang membersihkan hati, semakin takut pada Allah. Tapi ada obrolan-obrolan gaya sufi yang begitu, ngentengin dosa. Ngentengin dosa. Ya, gimana ahli tasawuf ngentengin dosa? Na'udzubillah. Orang takut. Nabi saja yang tidak punya dosa, istighfarnya setiap satu majelis 70 kali. Dan Nabi sudah maksum, terjaga dari dosa. Para kekasih-kasih Allah di saat melakukan kesalahan menyesal. Ini kok melebihi dari wali? Berarti sebetulnya dia nggak punya iman. Nggak usah didebat, percuma. Assalamualaikum, selesai. Di debat nggak ada ujungnya manusia kayak begitu. Repot, capek, nggak usah didebat. Didoakan saja, ya Allah berikan hidayah kepadanya, selesai. Wallahu a'lam bishawab.